Langsung tiba-tiba dia bilang, kalau lo berani kesini sekarang, kata dia. Terus Gue bilang, iya apaan ini maksud anak ini? Dikira gue takut kalau ke situ. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Alkisah. Shalom. Yang biasa aja lah. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel Alkisah. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang cinta. Kita akan langsung membahas cinta dengan pakar cinta langsung. Jadi di sini ada kawan kita, namanya siapa? Nama saya Abdul Ghani. Abdul Ghani. Nah, Panggil aja Ghani. ini pakar cinta dari pakarnya cinta. Jadi untuk masalah cinta kita langsung ngobrol si Mas Ghani ini. Oke. Untuk kisah cinta yang mau dibagikan. Oh, Ini pertama. awal apa? Jadi saya mau bercerita sedikit tentang sebenarnya jatuhnya bukan pakar ya, Kalau pakar itu udah gak ada hal yang jelek sama sekali. Ini saya mau cerita pengalaman lucu saya tentang mengejar cinta waktu itu di Jawa Barat waktu itu ya posisi. Kayaknya aku enggak. Terus. Di sini boleh ngerokok kan? Biar tenang ya. Boleh. Jadi pengalaman di sini kan di video kali ini tuh kan kata saya kemarin diceritakan ada banyak tema lucu, tema lawak sama lucu sama aja. Tema lawak sama tema horor, sama kesedihan atau apalah. Aku di sini memilih tema lawak sebenarnya. Lawak ini yang akan saya ceritakan ini tentang kegoblokan ya jatuhnya. Tentang kegoblokan yang pernah saya alami waktu mengejar cewek itu ya. Nah, mari kita mulai dari ini ya. Yang dari awal ya. Jadi waktu itu saya tuh berangkat udah lulus dari sekolah di Jawa Barat sana. SMA, SMK? Hah? SMA. Waktu itu SMA ya, SMA. Lulus dari situ lumayan loh, dapat predikat tertinggi nilainya. Cuma nggak tahu kenapa masalah cinta goblok banget waktu itu. Serius? Iya serius. Akhirnya aku balik lah lulus. Tiba-tiba aku pindah ke Jawa Timur, Ponorogo, di Madiun. Di Madiun, di Awareness Madiun kan. Langsung Madiun. Iya kan lulus dari Jawa Barat SMA langsung ke Madiun D1 itu kan. Habis itu disitulah 1 tahun saya ketemu sama orang ini si setan ini. Saya ketemu orang ini. Habis itu luluslah dari situ. Setelah dari Awareness Madiun itu kan di situ kan cuma D1 katanya. Habis itu langsung saya pengen terusin S1, dipindahlah ke Malang. Nah, dari Malang semester 3 4 itu saya telat datang karena saya pulang kampung waktu itu. Kampung saya di Medan. Bukan pulang kampung sih, enggak. Iya. Males balik sebenarnya. Enggak, iya emang pulang kampung dulu. Cuma pas ke Malangnya itu saya malas balik, Pak. Saya malas balik. Jadi akhirnya saya telat datangnya, tiba-tiba dimarahin sama orang tua kan. Disuruh cepet balik ke Malang supaya nerusin kuliah S1. Setelah di situ telat, otomatis aku nggak tahu kan mata kuliah telat dan lain-lain, pokoknya nggak betah lah istilahnya. Akhirnya saya di situ ngambil cuti saya 2 tahun. 2 tahun cuti. 4 semester saya cuti. Dan itu cuti ya kabur gitu, cuti kabur sebenarnya. Bukan cuti izin ya? Bukan cuti izin. Yang izin itu 1 semester toh. Setelah itu kan rencana mau balik. Cuma karena saya kayaknya udah menikmati hidup di dunia luar. Udahlah, Gak usah kuliah lah. Akhirnya saya cuti selama itu. Akhirnya di situ pengalaman saya dimulai, pengalaman cinta. Nah, di situ saya berangkatlah ke sekolah saya dulu di Jawa Barat. Itu sebenarnya ke situ cuma pengen silaturahmi. Ternyata. Nah, saya nginep lah di situ, Tiba-tiba karena orang-orang pada kenal sama saya dianggap atasan mereka kan. Dianggap senior. Tiba-tiba ada guru di situ, guru di situ yang menarik perhatian saya gitu kan. Guru. Oke, siap. Dia sekitar beda 2 tahun lah,
2 oke, tahun. oke. Akhirnya setelah itu ya pokoknya saya tahu kalau misalkan nih wanita nih Beda cocok nggak, beda nih, cocok kayaknya nih buat saya. Kebetulan saya waktu itu, udah jomblo 5 tahun pak, serius, jomblo 5 tahun pak, jomblo Gila, 5 tahun, dan aku itu bener-bener kayak sepi, frustasi, nggak ada yang nemenin, gak guna gitu. nggak ada, ya begitu, frustasi. Akhirnya di situ, wah ini cocok nih, kebetulan saya lagi pengen nyari cewek gitu, nyari cewek buat istilahnya buat ada yang merhatiin lah gitu kan. Ada yang merhatiin, kebetulan kan kita hidup nggak jelas gitu, kalau misalnya ada yang merhatiin kan gimana gitu kan. Ada bedanya lah Ada paling nggak bedanya. ini. Habis itu di situ saya perhatiin, biasanya momen-momen orang nembak cewek itu biasanya pas si cewek lagi ulang tahun, pasti lagi lah, ulang tahun pasti. kan, Cari pasti celah lagi di situ, cari celah di situ nembak. Kebetulan waktu itu dia ulang tahun kata temen-temennya. Dan kebetulan teman-temannya juga mau ngerayain, dan bingung mau ngerayainnya kayak gimana gitu kan. Di situ, dan mereka low budget juga waktu itu kan. Kebetulan saya tamu dong di situ kan. Dan tamu di situ ya biasanya kan megang beberapa lah gitu kan, walaupun sedikit. Adalah megang buat diperjuangkan, namanya demi cinta kan ya. Habis itu langsung saya langsung itu nyari itu, kebetulan sekolahnya di pelosok itu. Sekolahnya di pelosok, dan saya itu dari dari sekolahnya situ ke kota itu sekitar setengah jam. Jauh ya. Jauh lumayan. Nah, jadi langsung di situ saya nyari Kado. Enggak, belum. Di situ nyari kue aja. Nyari kue setengah jam berangkat. Habis itu pesen, ternyata udah pada habis semua. Yang jual toko. Yang jual kue. Yang jual kue pada habis semua. Terus gimana aku nyari? Di mana? Akhirnya tiba-tiba temanku bilang, "Ini ada di sini. Tapi kuenya agak enak, agak kurang." Namanya Yang penting dapat dulu ya. Yang penting kan dapat dulu kan. Ya udah, akhirnya aku dapat tak bawa lah ke sekolah situ. Yang lucu di sini sebenarnya pengalaman perjalanan saya menuju sekolah situ. Itu saya dari Malang menuju daerah Subang namanya ya, Jawa Barat itu Subang itu motoran sendiri. Kamu tahu saya mengendarai apa? Vega R 2004. Vega R 2004 itu dari Malang ke Subang. Kalau misalkan menurut Google Map itu tuh sehari nyampe lah ya, 12 jam gitu. Jatuhnya 3 hari Pak. 3 hari serius. 3 hari jatuhnya. Jadi itu memang bener-bener aku tuh udah ketemu sebelumnya udah ketemu. Jadi aku balik ke Malang lagi, terus ke sana lagi karena aku seperti yang tadi aku bilang, karena aku suka sama dia. Jadi 2 kali. Yang pertama aku naik bis. Kedua itu emang tak sengaja khusus buat dia naik motor, biar istilahnya kita tuh diterima gitu. Perjuangannya. Goblok kan. Parah jadi. Habis itu. Jadi langsung di situ pas ke Subang yang kedua kali itu tuh saya langsung naik motor 3 hari, dan lucunya di situ saya bawa kado Pak. Dari Malang? Iya, dari Malang bawa kado. Ke Subang bawa kado. Bawa kado, cuma buat dia. Bawa kado. Itu tuh isinya boneka. Kenapa nggak ke online aja? Zaman itu belum ada Pak. Belum terlalu populer lah. Belum terlalu populer. Jadi itu bener-bener bawa kado. Jadi aku kan bawa tas. Isinya baju. Terus 2 tas aku. 1 tas samping. Nah itu isinya kado toh. Nah bayangkan dari Malang ke Subang itu tuh jadi gini. Perjalananku rutenya gini. Dari Malang berangkat ke Ponorogo. Di Ponorogo aku ada temen, jadi otomatis karena aku tahu ini perjalanan panjang, jadi aku istirahat dulu sehari di Ponorogo. Dari Ponorogo besoknya dari Ponorogo ke Jogja, berangkat ke Jogja. Nah karena di Jogja itu ada kakak kandung
Otomatis aku nginep di situ. Baru besok subuhnya berangkat lagi langsung menuju Subang. Di situ karena jadi rute paling panjang sebenarnya itu dari Jogja menuju Subang. Soalnya dan itu kalau aku mau mampir karena nggak punya siapa-siapa. Jadi otomatis aku langsung ke sana aja. Sekarang bayangkan. Nggak mungkin nggak hujan dong. Oh iya dong, pasti hujan. Aku waktu itu nggak punya mantel waktu itu. Ini si Kado apa kabar? Aku jalan-jalan. Iya, jadi basah kering kan pasti hujan panas 3 hari dong. Iya dong. Habis itu langsung menuju Subang, dah istirahat nyampe Subang itu habis isya, dari subuh sampai habis isya. Jangan bilang belum selesai. Habis itu nyampe Subang. Habis itu ini tiba-tiba ke temanku dulu lah, kebetulan ya ngumpul dulu, ngobrol-ngobrol, ngasih rokok gitu kan. Habis itu besoknya baru ulang tahun, gimana nih Gan, kata temanku. Gimana nih konsepnya gimana? Akhirnya langsung udah besok lanjut ke cerita yang tadi ya, yang kue itu. Besok aku beli kue. Pokoknya malam langsung adain acara ini. Aku bilang habis maghrib adain. Ya udah. Kebetulan habis itu langsung besok aja ya. Kan tadi kue udah deh. Kue udah dapat. Langsung habis itu habis maghrib. Wih, tuh rame dong. Ada yang nyalain petasan, nyalain ini. Aku ambil dong kadoku dari kamar. Set. Kabarnya apa kabar tuh? Ya lihat dulu, ntar. Masih surprise. Tiba-tiba kado tak ambil dari kamar. Habis itu langsung nih, aku kasih kado buat kamu. Selamat ulang tahun. Ya, dulu masih goblok-gobloknya lah. Kayak ayamnya lah. Habis itu dibuka dong sama dia. Ini kok lembab ya, kata dia. Ya enggak gitu. Iya, ini kok lembab ya. Ya namanya juga usaha gue. Perjuangan loh, itu jangan salah gue. Aku bilang kok basah gitu, kata dia. Gimana aku bilang? Jawabnya gimana ini? Aku bingung kan di situ. Ya udahlah, yang penting udah aku bawa, maaf kalau misalnya jelek gitu. Aku bilang. Habis itu ngerayain, masih ngerayain, woi selamat ulang tahun teman-teman, selamat ulang tahun. Yang begonya, jadi di sini aku tuh ternyata punya saingan. Kau nggak tahu? Aku nggak tahu. Dan punya saingan. Jadi kue itu setelah dibawa ke Subang, nah otomatis kue itu tak kasih ke temanku. Yang ternyata bukan yang ternyata. Jadi kuenya tak kasih ke temanku. Habis itu aku rencana kan ngucapin sama ngasih kado biar kue urusan orang lain. Dan dikira itu kue dari orang yang suka sama dia yang lain. Kurang ajarnya. Sakit loh itu. Serius? Iya, jadi kuenya itu dikira dari orang lain, bukan dari aku. Padahal aku yang beli setengah jam, jadi 1 jam berapa itu. Anjir, itu kesel banget aku. Dan yang nggak kok tanya gimana? Kok dia nganggapnya dari orang yang lain? Ya karena si kue itu dikasih temanku itu ke orang itu jadi ngasih selamat ulang tahun gini. Di situ aku langsung ya udah lumayan agak lemes lah ya anggap aja dari dia nggak apa-apa lah daripada riak gitu kan, daripada riak kan. Ya udah. Ya habis itu di situ setelah acara itu aku ini keceplosan namanya. Aku pengen ketemu nih sama kamu, ngobrol dulu yuk bentar. Di situ langsung. Jadi gini, aku dari kemarin semenjak pas klise bener ya? Ya, klise ya namanya, kita zaman anak 90-an coy, anak 90-an. Ya otomatis kan yang penting kayak gitu. Habis itu langsung aku ajak ke dulu samping kantor. Aku ajak ngobrol di situ. Aku kemarin itu sering ngeliatin kamu, sering merhatiin kamu, dan kebetulan aku juga belum punya cewek. Gimana kalau misalkan kita ta'aruf, kita kenalan? Ta'aruf? Iya, aku ngomongnya gitu. Kita ta'aruf, kita kenalan. Kalau misalnya kamu nolak terserah, yang penting aku pengen jujur, aku pengen jadian sama kamu. Jadi tiba-tiba dia langsung ngomong kayak gini.
kayak berat ya Om. Kayak berat gitu loh. Tiba-tiba dia langsung ngomong kayak gini. Kan kalau misalnya Jawa Barat AA kan. AA itu abang, kalau di Sumatera abang, kalau di sini mas gitu. Nah, jadi maaf nih kata dia. Kalau udah ngomong maaf kan, Udah aja udah. maaf nih kata dia. Maaf nih, bukan nggak mau. Keceplosan. Bukannya nggak mau. Cuma dulu aku tuh kata dia dulu aku tuh pernah pacaran, tapi sempat disakitin, jadi aku belum mau pacaran dulu. Apa perasaanmu? Gimana perasaanmu? Seperti kata itu jauh, 3 hari deh. Bawa kado basah-basah nih, kering-kering. Oh. Panas hujan. Sampai sana tujuannya mau nembak, ditolak. Ya Allah. Tolong. Sedih. Dan yang lucu lagi, setelah kejadian itu aku lemes, betul-betul lemes. Dan rasanya langsung pengen balik ke Malang, cuma aku bingung. Ini motor enaknya diapain ini? Aku bilang, aku juga bawa motor. Aku kemarin rencana, kayaknya enak ini dibawa kereta api. Aku pulang ke bis, karena emang udah lemes 3 hari Pak. 3 hari Pak. Pastilah di jalan. Lemes. Akhirnya aku lemes. Bener-bener lemes. Besok rencana pengen balik, gimana caranya? Aku ada duit segini. Mau tak kirim ini lewat kereta api. Cuma tiba-tiba besok kok aku ada temen yang ngerayu dan aku juga istilahnya senang-senang, udah kan kapan lagi silaturahmi ke sini katanya. Lama-lama di situ duit terkuras di 3 hari. Gak bisa balik aku akhirnya. Sumpah, itu gak bisa balik. Akhirnya di situ, aku udah gak, gitu kan? iya, duit udah menipis, aku udah gak betah di sini. Ya mau nggak mau 1 bulan lah di sini nunggu kiriman lagi. Kita kan masih belum kerja, otomatis. Aku kan cuti 2 tahun itu aku nggak ngasih tahu ke orang tua. Jadi otomatis kiriman masih jalan. Jadi otomatis duit habis nggak mungkin kan minta pada waktu itu ke orang tua. Jadi otomatis nunggu setelah ini sebulan lagi. Jadi aku 1 bulan Pak di situ ngeliatin dia yang nolak aku, gimana perasaanmu Bre? Akhirnya setelah itu langsung ini, ya udah aku biasain, yang penting aku ada temen di situ, aku bantu di situ pondok pesantren juga, ini cinta pondok pesantren. Habis itu setelah kejadian itu dia kan kebetulan habis tabrakan si cewek ini, dia bawa motor tabrakan jatuh. Tapi hatimu gimana? Hah? Syukur gitu. Enggak, biasa aja sih. Ya kita nggak punya dendam Pak sama orang Pak. Kita nggak punya dendam sama orang. Jadi pokoknya dia jatuh. Nah, jujur, saya tuh dulu pernah punya pengalaman cinta sebelum ini di pondok pesantren juga. Akhirnya aku ngerti cara trik-triknya. Oke. Ngerti cara trik-triknya. Nah, dan lucunya yang suka sama orang ini, dia itu pas seperti yang aku bilang tadi, kan dia kan habis jatuh dari motor, cuma ya nggak seberapa, cuma ada yang dijahit paling daerah tangan. Jadi otomatis dia disuruh check up seminggu sekali waktu itu. Otomatis yang nganter yang suka sama orang ini, yang nganter. Karena dia suka, otomatis diajak ngobrol. Dan gobloknya, bodohnya dia ketahuan sama pimpinan. Kan nggak boleh pacaran di situ sebenarnya. Nggak boleh pacaran. Akhirnya dia ketahuan dihukum. Aku cuma ketawa kayak gini. Goblok, syukurin mampus ketahuan mampus. Pasti otomatis kan kalau misalnya ketahuan kayak gitu. Jadi gini, ini kan yang ngajak ketemuan, maksudnya yang ngajak ngobrol bareng, ini kan si cowok, si laki ini ya. Si laki. Sekarang gini, di sini yang waktunya aku masuk lagi nih. Karena otomatis kan si cewek sama si cowok ini kan jauh nih. Jadi renggang gara-gara kena ketahuan sama pimpinan ini, dihukum. Otomatis si cewek kesel dong sama si cowok. Ya pastilah. Waktunya aku masuk nih. Waktunya sematan nih. Akhirnya yang tadinya tugas si cowoknya ini buat nganter jadi ke rumah sakit, jadi aku langsung mengajukan.
Kebetulan waktu itu aku lagi ngobrol-ngobrol sama pimpinan. Ini aku lagi waktu itu posisi lagi ngobrol-ngobrol sama pimpinan. Ngobrol-ngobrol sama pimpinan, tiba-tiba kok deket juga sama pimpinan? Dekat ya, karena aku kan lulusan situ. Jadi otomatis pimpinannya itu langsung tiba-tiba curhat gitu, curhat ngomong gitu. Ya ini Gani abis ada yang ketahuan ini pacaran di sini gini-gini. Siapa Bi? Aku bilang kan namanya. Siapa Bi? Ini si A sama si B ini. Oh gitu. Waduh. Dalam hati. Terus nanti enggak. Aku langsung lah. Terus nanti gimana dong kalau misalnya mereka nganter keluar gitu? Aku pancing. Terus gimana dong kalau mereka nganter keluar? Kan otomatis pacaran di luar Bi gitu. Ya itu dia udah. Aku nggak ngizinin lagi si cowok nganter si cewek ini gitu. Ya udah, Gani kan gak ada kerjaan nih Bu. Gani gak ada kerjaan nih Bu. Gani kan di sini bertamu dan istilahnya kata di dalam agama Islam kalau misalnya ada orang yang bertamu lebih dari 3 hari, itu tuh biasanya udah jadi istilahnya ya udah kewajiban dia, istilahnya udah kayak keluarga dia di situ. Nah, jadi otomatis udah Bi, Gani kan gak ada kerjaan nih, udah Gani aja yang nganter si cewek ini ke rumah sakit. Aku anter, akhirnya tiap minggu itu aku anter. Cuma di situ posisi aku masih kaku, istilahnya masih udah bodo amat nggak mau ngomong. Yang namanya cewek galau gimana sih? Namanya cowok galau. Habis itu langsung tak anter, tiba-tiba kita kayak cowok yang sok cool gitu. Jadi gini, udah minum obat belum kamu? Beda kan kalau romantis kan minum dong obatnya gitu kan. Minum dong obatnya biar cepet sembuh. Kalau ini enggak, kita kayak minum obatnya. Jangan lupa. Habis itu langsung kayak perlu gitu. Iya, kayak apa bodo amat gitu. Habis itu langsung berangkat, ayo. Ini udah waktunya kamu check up. Ayo cepetan. Agak galak gitu, agak galak. Set hari-hari kemudian akhirnya terbuka dong hatinya Papa. Iya terbuka hatinya. Di situ aku agak seneng. Jadi dia lebih deket ke aku dan kebetulan ada temanku lagi cewek di sana. Bilang bukan deketin, dia marah sama si cowok yang satunya ini. Nah dia ngomong ke aku marah. Itu loh dia pacaran nggak tahu ini, nggak tahu tempat, nggak tahu ini, dia marah. Aku di situ ketawa aja. Padahal yang suka kan gue. Padahal aku yang suka, kesempatan aku bilang. Akhirnya aku deketin lagi. Di situ kebetulan pas liburan sekolah. Langsung aku pada sepi nih di situ. Aku tembak lagi di situ. Nih sekarang gini, aku udah 1 bulan di sini, aku udah 1 bulan di sini. Aku tembak lagi, kalau misalnya kamu nggak terima aku pulang besok, aku bilang gitu. Udah nggak usah kenal sama aku. Serius bener. Hancur bener itu. Maksudnya aku suka banget sama di cewek. Tiba-tiba langsung aku bilang, ya aku suka sama kamu, tolong terima aku bilang kayak gitu. Aku udah gak ada tenaga lagi buat ngucapin kayak gini sama kamu, aku bilang. Kalau misalnya kamu nggak terima, pokoknya aku besok langsung pulang. Berarti aku udah gak ada harapan lagi sama kamu, aku bilang. Tiba-tiba langsung diterima dong. Diterimanya kayak apa? Iya, aku udah ternyata dari kemarin ini maaf kata dia. Dari kemarin ini maaf. Sebenarnya aku kemarin nolak kamu kata dia. Nolak kamu karena ada satu cowok yang suka sama aku kata dia gitu. Ada yang suka sama aku, cuma aku lagi nilai kalian berdua siapa yang layak buat dapetin aku. Di situ aku langsung jengkel dong. Anjir, dinilai. Iya dinilai. Gue tahu cowok ini siapa, tapi kan baset maksudnya dinilai apa? Di situ aku langsung bukan jadi cinta jatuhnya. Malah jadi kesel jadinya. Jadi kesel sebenarnya. Akhirnya langsung aku bilang, ya udah terserah kamu dah. Sekarang mau nerima atau enggak, aku bilang. Dia bilang langsung, ya udah karena kamu yang istilahnya sabar ngadepin aku. Dalam hati aku, sabar pala lo. Beneran lah itu akhirnya diterima. Ya udah, sekarang gini, aku udah waktunya pulang, aku bilang ke Malang. Sama aja pulang akhirnya. Iya kan, ya aku kan harus sekolah Pak. Emang cuti, cuma kan istilahnya mereka taunya aku sekolah. Habis itu akhirnya aku bilang, cuma ini aku bingung ya, aku bilang.
pulang sendirian, aku bilang. Oh. Habis itu dia langsung bilang kayak gini, ya udah ini kan lagi liburan, aku ikut ya, kata dia. Pancingan berhasil. Pancingan berhasil. Langsung habis itu umpan dimakan. Habis itu aku jalan ke Malang, goncengan dong sama dia, Pak. Yang tadinya mau dinaikin kereta jadi boncengan. Jadi boncengan 3 hari jalan. Di situ aku pas berangkat kemarin itu aku tuh lewat jalur selatan, lewat Malang ke Ponorogo itu lewat Blitar itulah, lewat jalur selatan lah. Kalau dari Jogja itu lewat Kebumen, lewat jalur selatan pokoknya. Kebumen sampai Subang. Terus kalau misalnya pulangnya dilambungin. Aku lambungin ke jalur utara. Sialan. Padahal aku nggak tahu jalan, Pak. Nggak tahu jalan. Oh, ya jalan ya. Yang penting jalan aja, yang penting jalan. Aku lambungin lewat utara, lewat Cirebon, pokoknya lewat utara. Tiba-tiba itu waktu itu jadi lewat utara, tembus rencana mau ke Ngawi biar langsung ke Madiun, Ponorogo gitu. Ini nyasar kemana tau? Purwodadi, Pak. Serius. Nyasar ke Purwodadi, otomatis akhirnya wah kita nyasar aku bilang. Terus gimana nih, kata dia. Aku juga bingung ya. Kita nggak mungkin dong tidur di jalanan kayak gini, aku bilang gitu. Tiba-tiba ya udah peseno penginapan, kata dia. Rezeki anak soleh gue. Rezeki anak soleh. Pesan penginapan bener, kamu mau? Nggak apa-apa, aku bilang gitu. Iya nggak apa-apa, kata dia gitu. Oh ya udahlah. Ya udah aku pesan dulu ya, kita cari dulu ya. Dalam hati gue mampus. Istilahnya perjuangan kita terbayar loh, Pak. Perjuangan kita 3 hari kehujanan. Wah, itu semua perjuangan tertolol yang pernah ada. Pertama ditolak, berjuang lagi. Tapi pesan gue yang lain jangan sampai ngikutin lo ya. Habis itu langsung pulang di situ itu pulang bener-bener sama kayak berangkat hujan-hujan di ini badai. Tapi lah kan pokoknya. Beda rasanya berdua pulang cari penginapan, habis itu udah tidurlah di situ. Dan yang lucunya di Purwodadi ini itu tuh di pelosok aku dapat penginapan di pelosok karena waktu itu malam-malam jadi kita gak bisa nyari ke kota gitu. Jadi otomatis di penginapan di pelosok aku udah sewa tempat ya tidurlah gitu kan, tidur. Nah, besok harinya itu gak ada aku nggak megang cash, serius nggak megang cash. Aku bingung ini bayar penginapan gimana. Akhirnya di situ kamu tidur dulu di sini, aku nyari dulu. Ternyata dari penginapan itu nyari ATM karena pelosok otomatis ATM-ku boleh nyebut merek gak sih di sini? Ya, inisial aja. Benik. Oh, ya. Benik ATM-ku otomatis biasanya daerah pelosok itu gak ada. Jadi aku nyari break mulu yang ketemu. Jadi otomatis aku bingung kalau misalnya aku ngambil kepotong dong. Iya. Kita kan orang pelit. Jadi nggak mau. Kita orang pelit jadi nggak mau. Otomatis aku nyari dapat ATM itu sekitar 1 jam dari penginapan. 1 jam itu jauh banget, aku lurus terus jauh. Anjir nyampe ATM akhirnya udahlah ngambil duit semuanya aja udah di ATM. Serius aku ngambil semua, langsung balik lagi 1 jam, jadi 2 jam perjalanan buat jemput. Setelah itu karena aku capek otomatis beli makan dulu ya, aku bilang makan. Setelah itu baru pulang langsung kita muter lagi tiba-tiba itu nggak tahu jalan, pokoknya aku ini aja insting aja lah, jalan mau nyasar lagi mau terserah, yang penting sama dia. Yang penting sama dia. Akhirnya tiba-tiba lurus tiba-tiba tembus di Mantingan waktu itu. Ngawi Mantingan. Akhirnya lurus, udah Mantingan, udah aku hafal jalan. Langsung habis itu ke Madiun. Di Madiun, nyampe di Madiun, ternyata kok dipikir-pikir tahu gak perjalanan berapa hari? Jadi waktu itu liburan udah jalan di sekolah itu, liburan udah jalan dan liburan itu cuma 10 hari. Dari ceritaku yang tadi, itu tuh aku belum nyebut berapa hari kan? Enggak. Nah, jadi aku nyampe jalan sampai Madiun, istirahat di kontrakan temanku. Di situ aku sadar. Ternyata udah 9 hari ya kita di jalan.
Serius. Gila. Iya 9 hari. Dan besok waktunya dia harus pulang, Pak. Itu belum di Malang itu. Belum. Udah 9 hari itu jalan. Jadi aku anjir, kita di perjalanan udah 9 hari. Gila anjing. Akhirnya langsung aduh besok gimana? Kamu gimana? Aku bilang. Kalau aku nyantai aja, cuma kamu gimana ini? Kamu harus pulang atau kamu izin dulu kayak aku bilang. Izin dulu nggak bisa pulang. Terus dia bilang, aduh udahlah aku harus pulang kata dia. Soalnya ini kalau misalnya aku soalnya guru. Kalau misalkan aku nggak kalau misalnya dia murid ya bisalah izin. Kalau guru kan nggak bisa gitu. Terus gimana dong? Masa aku nganter lagi nih motor 3 hari lagi dong aku berangkat aku bilang. 3 hari lagi. Terus gimana? Ya udahlah aku nggak apa-apa, ngebis aja. Di situ aku langsung serius nggak apa-apa ngebis aja kamu. Dalam hati gue mampus loh, dalam hati gue. Aku soalnya masih dendam sama dia Pak. Aku orangnya agak pendendam soalnya. Masih dendam. Sayang aku bilang gue yang penting udah enak loh. Gue bilang gitu Pak. Kesel banget soalnya sama itu. Akhirnya langsung setelah itu langsung aku bilang gak apa-apa nih kamu ngebis aja. Akhirnya dia ngebis, udah ngebis. Ini jujur, ini cerita percintaanku ini kalau dibilang agak nakal, jadi jangan ditiru. Jadi habis itu dia ngebis berangkat pulang, habis itu ini setelah dia pulang, di situ aku langsung menghilang gak ada kabar. Menghilang gak ada kabar itu bukan berarti aku memutusin dia, karena kebetulan waktu itu aku tabrakan. Setelah aku ada tabrakan sama temanku, aku nggak mau dia khawatir. Walaupun aku dendam masih ada rasa cinta dalam hati ya. Serius. Habis itu langsung Pokoknya abis dia balik naik bus, terus kok jalan ke Malang. Iya jalan. Aku nggak ke Malang. Aku di Ponorogo. Aku emang kan aku cuti, jadi aku ngomong sama mereka aku ini kuliah padahal enggak. Jadi habis itu aku cuti, jadi aku diem di Ponorogo di temanku. Nah di situ aku main-main lah sama temanku. Teman-temanku pengangguran semua yang di Ponorogo. Jadi di situ lagi jalan kecelakaan tabrakan di situ. Siniku tuh darah semua. Jadi otomatis aku nggak mau dia khawatir, jadi aku nggak ada kabar. Iya nggak ada kabar. Bukan sampai sekarang nggak ada kabar. Ya nantilah nggak ada kabar. Setelah nggak ada kabar itu tiba-tiba ini temanku ada yang ngadu ke dia. Karena sempet tukeran nomor temanku. Jadi ngadu nih si Gani tabrakan gini. Nangis ternyata dia nangis tiba-tiba udah pokoknya nangis. Tiba-tiba aku denger kabar dia nangis, dia khawatir sama aku itu dideketin sama cowok yang sebelumnya terus. Karena kita posisi LDR nih kan. Ya, jauh nih. LDR. Aku di situ langsung serius nih aku bilang serius nih dideketin lagi nih aku bilang. Langsung habis itu aku dengar kabar tiba-tiba si cowoknya ini WA aku. Dia bilang, "Bang, denger ada yang jelekin aku nih," kata dia gitu. Maksudnya? Maksud lu apa gitu kan? Ya maksud lu apa tiba-tiba WA aku dengan keadaan aku kayak gini. Tapi aku nggak begitu parah, cuma lecet aja, emang darah sih. Cuma lecet aja, istilahnya masih bisa jalan. Tiba-tiba di WA sama dia denger ada yang ngejelekin aku di belakang aku kata si cowok ini. Terus maksudmu apa? Tiba-tiba WA aku ada yang jelekin kamu. Iya. Maksudmu apa? Kalau misalnya mau ini ngomong aja langsung. Jelekin gua. Iya, langsung ngomong kayak gitu. Kan? Langsung tiba-tiba dia bilang, "Kalau lo berani kesini sekarang," kata dia. Terus gue bilang, "Iya apaan ini maksud anak ini?" Dikira gue takut kalau ke situ. Iya, terus. Langsung tiba-tiba dia bilang, "Kesini sekarang." Oke, gue datang aku bilang. Besok langsung naik bis aku berangkat ke situ. Serius aku. Berangkat aku datang tiba-tiba berangkat naik bis aku, habis itu langsung pokoknya ke sekolah itu. Aku ada di gedung bawah lagi ngobrol sama udah nyampe Subang ya. Udah nyampe Subang, aku ada di gedung bawah. Di gedung bawah lagi sama temanku. Tiba-tiba ngobrol, itu tiba-tiba enggak tahu kenapa mati lampu. Di gedung bawah mati lampu, tiba-tiba hidup lampu. Di depanku ada dia
Dia siapa ini? Si cowok itu. Si Itu. cowok itu tiba-tiba anjir lu udah kesetan lo, gue bilang, muncul tiba-tiba. Datang gak diundang, aku bilang. Tiba-tiba dia ketawa kayak gini. Langsung aku di sini, tiba-tiba anak-anak datang dong. Itu kan ngumpul lah. itu posisi di asrama. Itu posisi di asrama. Jadi anak-anak pada datang. Ya karena setelah sholat maghrib, anak-anak pada datang. Habis itu langsung aku bilang, bang, dek, aku bilang, pada keluar dulu ya, aku mau ngomong sama orang ini. Aku bilang penting. Ya udah, akhirnya pada keluar semua. Ditutuplah pintu. Aku tutup pintu. Gimana? Lo mau nanya apa sama gua? Gua udah datang kan. Berani juga lo bang datang ke sini, kata dia. Ya iyalah berani, lo anak kadal doang. Gue bilang, ngapain pengalaman lo kurang? Gue bilang, gue udah nyampe, gue dari Malang sampai sini, gue udah tahu segalanya. Gue bilang gitu. Udah tahu apa lo ngajak ribut tapi manggil gue gimana sih? Harusnya kalau lo gentle lo yang datengin gue. Gue bilang gitu kan. Tiba-tiba ya udah. Akhirnya dia bilang, ya udah. Dia bilang ada yang ngejelekin gue bang, kata dia gitu. Terus Ada yang ngejelekin gue denger lo yang ngejelekin. Siapa yang ngomong kayak gitu? Aku bilang gitu. Orangnya mana gitu? Orangnya mana? Aku bilang gitu. Tiba-tiba langsung habis itu dia bilang yang dengerin yang ngomong ada. Udah siapa? Sekarang kita ngomong bertiga. Aku bilang langsung ngomong gitu kan. biar jelas. Habis itu langsung dia bilang itu ternyata yang bilang siapa? Si cewek itu. Cewek gue itu, cewek aku itu yang bilang. Akhirnya oh gitu, aku bilang oh jadi selama perjalanan katanya aku ada cerita-cerita ngejelekin si cowok ini. Dia ngelapornya gitu. Di situ, ayo kita temuin sekarang. Nah, asramanya di bawah. Ya udah aku ngomong, ayo kita ngomong ke kantor sekarang. Asramanya kan di bawah. Terus kita ngomong di kantor di atas nih. Itu tuh ya 15 menit lah gitu kan. Nah, karena aku bawa motor jadi nggak nyampe 15 menit, paling beberapa menit. Nah, aku bawa motor kan ke bawah, tiba-tiba ini kan gue lagi musuhan nih sama si cowok nih. Masa dia minta bonceng? Gue kan lagi musuhan sama dia orang. Dia minta bonceng ke atas. Ya udah naik coba, gue bilang. Dia minta bonceng kan anjing gue. Ya udah akhirnya langsung naik. Aku bilang, apaan sih orang ikut tenang aja udah. Pengen gue jatuhin, mati mampus loh, gue bilang gitu. Akhirnya langsung ke atas, udah ke atas, dah duduk situ. Dah, gue kan di sini tamu, dan gue baru sehari di sini. Sekarang tugas lu buat manggil tuh cewek. Gitu. Iya. Dah, gue tunggu. Habis itu langsung. Itu keadaan masih pacaran lah ya? Keadaan gue masih pacaran. Cuma ceweknya ini nganggep gue nggak serius. Padahal udah dinilai. Jujur emang gue dendam sama ini cewek. Jujur gue emang dendam sama ini cewek. Cuma ya dendam orang apa sih? Kalau misalnya udah dikena cinta juga sebenarnya dikit pasti hilang gitu kan. Jadi otomatis gue nggak dendam. Gue jujur dulu tuh sayang banget sama dia. Akhirnya pas kumpul lah kita ngobrol tuh bertiga di situ. Tiba-tiba gue bilang gini, nih. Ini katanya ada yang ngejelek-jelekin dia, katanya gua. Lo yang ngomong kan. Di situ gue langsung mikir, ini kenapa gue yang ngetuain? Kan gue cuma tamu di sini. Kenapa gue yang ngetuain ngomong? Padahal harusnya kan yang nggak terima yang ngomong. Yang membuka. Cuma karena si cowok ini yang goblok banget, jadi ya udah dia diem. Kayak ngikut gitu ya. Iya kayak ngikut jalur. Ini siapa sih di sini yang tetuanya? Akhirnya ngobrol lah di situ ngobrol si cowok kan. Aku nanya siapa ya? Lo beneran gue ngejelek-jelekin dia, kata dia gitu. Cewek kan pengen bener terus kan, namanya cewek kan pengen bener terus. Jadi otomatis dia ngelesnya ada aja. Waktu itu aku nggak tahu, udah lupa banget karena udah tahun-tahun yang lalu. Dia ngomong apa tiba-tiba nggak tahu. Akhirnya si cowok ini pasrah. Wah ya udahlah pusing, kata dia gitu. Maksud lu nyuruh gue datang. Ini dari Malang ke Subang, Pak. Jauh loh, aku bilang. Dari Malang ke Subang, tiba-tiba ujung-ujungnya kayak gini. Ya udah deh, gue bilang gitu dia. Cuma gitu tok ya. Cuma gitu doang. Ya udah lah pusing. Oke. Habis kesabaran gue kan. Kesabaran gue habis. Ini serius nih mau diudahin, aku bilang. Daripada aku terusin panjang nanti kan malas. Serius nih udah mau diudahin, kata dia. Gini tok guys gitu. Gini tok nih. Berarti permasalahan udah gini aja. Iya dah.
Kata dia, iya dah Gan, udah gue udah maafin lo kalau misalnya udah lewat aja nggak apa-apa, masalah jelek-jelekin ini udah nggak apa-apa dia gitu. Ya udah, hancur gue jauh-jauh gue bilang pak. Iya coba gini tuh. Terus dia bilang apa? Gini bang, ada permasalahan baru kata dia gitu. Permasalahan apa sih ya Allah, anak gitu muda, gue bilang, mau gue kasih makan keong lo, gue bilang. Tiba-tiba dia bilang kayak gini, bang, ini kalau misalnya aku rebut nih cewek dari kamu bang, kata dia gitu, dari kamu bang, gimana? Kelayu. Dia bilang kayak gitu, gimana kalau misalnya nih cewek direbut sama dia? Di situ aku langsung bingung kan, muter otak lah di situ. Dah, kita ngambil damai aja karena aku di situ udah lemes lah, udah malas gitu. Tiba-tiba langsung aku bilang kayak gini. Terserah. Ini keputusan bukan ada di gua. Gua jujur emang gua sayang banget sama nih cewek, gua bilang. Sayang banget sama ini cewek, cuma ini posisi mau gak direbut sama lo itu terserah. Kalau misalnya emang mau keceplosan lagi namanya, ya udah namanya. Kalau misalnya mau direbut sama lo, sama lo udah terserah. Kalau misalnya dianya mau, tapi kalau misalnya lu yang maksa, gue turun tangan, gue hajar lo, gue bilang gitu. Tiba-tiba langsung dia bilang ya udah dia gitu. Tadi ya langsung lihat gue, gimana kata dia gitu, gimana itu serah kamu ya kan, yang penting gini nih, gue janji sama lo ya, kalau misalnya lo nerima dia ya udah monggo, terserah, gue bakal ya udah pergi dari hidup lo. Tapi kalau misalnya lo ini nerima gue, istilahnya maksudnya pengen sama gue janji gue bakal jagain lo sampai entar lo. Gue bilang tiba-tiba dia lebih milih si cowok. Tai. Ya udahlah. Enggak, sebenarnya tujuannya lu dia undang ke sana cuma pengen nyelesain masalah yang cuma pengen itu. Enggak, sebenarnya alasannya paling ya gimana caranya lu sama si cewek ini putus, Cuk. Kayaknya sih. Ya, di situ lagi belakang aja sih kayaknya. Cuma enggak tahu, pokoknya tiba-tiba gue datang ke situ pengen nyelesain masalah itu tadinya. Tiba-tiba si kehilangan cewek. Gila nih. Gue di situ langsung lemes dong. Iya dong. Anjir aku lemes banget gue. Karena gue pulang bangsat banget. Gue lemes banget gitu. Lemes banget, akhirnya gue keluar lah sama temen gue. Udah Gan, santai aja. Gue ceritakan habis setelah itu udah selesai bubar. Iya, habis setelah itu bubar kan, di situ bubar. Si cowok ini bahagia dong, joget-joget nggak tahu merdeka. Tiba-tiba si ceweknya ini manggil ini aku langsung jalan pokoknya sendiri. Tiba-tiba ada anak kecil disuruh sama dia. Itu dipanggil Teh Ayu katanya gitu. Panggil mana dia? Udah jangan nemuin gue lagi, aku bilang. Udah malas gitu. Tiba-tiba maksa dia nyamperin langsung. Maaf ya, dia salam sama aku, cium tangan. Apaan sih aku bilang? Najis ya. Aku bilang. Bangsat. Tiba-tiba aku keluar sekolah itulah. Tiba-tiba aku main di luar lah, main daerah kampung situ. Kan aku juga di kampung situ, karena aku di situ kan sekolah udah 5 tahun aku di situ. 5 tahun sekolah di situ. 5 tahun sampai lulus. Nah, otomatis kenal dong sama kampung situ. Ya udah aku main di salah satu kampung di situ. Ya udah di situ sampai besok, akhirnya aku pulang. Besok balik ke Malang. Cuma sebelum Malang, karena pinternya gue, di kampung itu ada cewek cantik dong. Ada cewek. Emang enggak itu ya, enggak habis ya stokmu. Orang Jawa Barat cakep-cakep. Cakep. Di situ dapat lagi. Dan si cewek ini ternyata suka sama gue juga. Kenapa? Mau tahu seterusnya di episode setelah itu. Gue banyak pengalaman juga. Jadi ini si cewek satu ini ada pengalaman lucu juga sama dia. Sama si cewek satu ini ternyata pernah jadian sama gue, jujur. Pernah jadian sama gue.
Dan karena dia Udah. Ntar aja. Enggak, iya emang ntar aja. Nah. Karena dia belum move on atau apa nggak ngerti. Tiba-tiba nanti adalah setelah itu. Ini masih cerita masih ya. Dan akhirnya ya gue udah deket lah sama si cewek itu. Habis itu langsung besoknya gue pulang. Pokoknya si Ayu ini masih WA terus maaf dong gini cari perhatian lah itu. Gini. Di situ gue langsung tampang, ya udah nggak usah ini, tenang aja. Padahal gue bahagia di situ. Gue udah dapet baru coy. Ada betul. Iya nggak apa-apa, udahlah kamu jangan sedih-sedih lagi, udah move on lah dari aku bilang. Toh kamu kan udah dapet yang baru kan, nikmatin aja. Udah bahagia kan. Habis itu aku pulang 2 tahun aku selesai 2 tahun akhirnya aku masuk lagi kuliah. Tiba-tiba ada sekolahku ini ada kayak study tour ke Pare. Otomatis karena aku sering ke Subang juga, otomatis mereka kan tamu otomatis aku samperin ke Pare. Ya udahlah ngobrol-ngobrol sama pimpinanku juga kan, ketemu. Tiba-tiba ada salah satu anggota yang di situ, aku tanya, "Oh iya, gimana kabarnya?" Ternyata mereka udah putus. Ternyata mereka udah setelah sekian lama. Anjir, gue bilang mereka ternyata apaan? Kemarin pokoknya gitu ya. Dramanya banyak banget. Ternyata mereka putus. Lu makan tuh putus gitu. Kemarin aja dramanya banyak, perjuangannya so keren. Ternyata udahan. Payah aku bilang. Di situ langsung aku bilang udah putus. Ya. Aku bilang udahlah, akhirnya ternyata aku ya udah karena sekarang udah enggak. Sekarang aku udah nggak ada kabar lagi. Tapi enggak, sama si cewek ini aku karena dia jujur, ternyata dia nyesel ninggalin aku. Dia jujur. Sebenarnya ada beberapa minggu yang lalu dia nge-WA. Ini pas aku udah lulus ini, beberapa minggu yang lalu dia WA. Cuma kalau diizinkan admin ini buat cerita lagi, aku lanjutin besok. Ceritanya kayak gimana? Pokoknya dia WA lagi, ya udah. Adalah pokoknya. Ya karena tapi masih baik kan sekarang? Hah? Masih baik kan hubungannya? Adalah pokoknya. Oke lah. Pokoknya itu. Jangan ditiru. Sepertinya kisahnya cukup sampai di sini aja. Nanti kisah selanjutnya akan di episode selanjutnya pasti ada lagi. Saya rasa cukup. Terima kasih untuk teman-teman semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin.